Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Haryani dengan NPM 20106 dari kelas 03. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Penitensier yang dimana dosen pengampu yaitu Ibu Hesti Septianita SHMH dan juga Bapak Faris Fahrizal Jodi SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama ada latar belakang dari hukum pidana, yaitu menjelaskan pengertian hukum pidana. Yang kedua ada fungsi dari hukum pidana, dan yang ketiga ada sifat subsidiar dalam hukum pidana. Yang pertama ada pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana adalah sebuah peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan yang apabila dilanggar dapat terkena sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum pidana ini bersifat publik, yaitu mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hukum pidana itu dilaksanakan untuk kepentingan umum dan sumber dari hukum pidana ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang kedua, ada fungsi dari hukum pidana, yaitu mengatur tingkah laku masyarakat untuk mewujudkan perlindungan, keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi pokok dari hukum pidana ini yaitu preventif atau pencegahan dan juga represif atau pengendalian, yang dimana hukum pidana ini diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik dan juga perilaku yang menyimpang. Hukum pidana ini merupakan bentuk upaya terakhir atau ultimatum remedium dalam penyelesaian sebuah perkara dan sanksi yang bersifat memaksa. Selanjutnya, hukum pidana ini juga bersifat subsidiar atau bersifat sebagai pengganti, yang dimana hukum tersebut hendaknya berlaku atau dipergunakan apabila usaha-usaha melalui hukum lain dianggap kurang memadai. Adapun sifat-sifat subsidiar dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu sebagai pengganti jika hal pokok tidak terjadi. Yang kedua, istilah subsidiar ini berfungsi untuk menyebutkan salah satu bentuk dakwaan. Yang ketiga, terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berlapis yang digunakan sebagai pengganti lapisan sebelumnya, dan sistematika lapisan ini disusun mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.